Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, dosen Universitas Siber Asia. Kenalkan, nama saya Anggoro. Oke, teman-teman. Oke, saya akan masuk ke materi inti, ke substansinya tentang marketing PR. Ya, teman-teman mungkin beberapa dari kita tahulah apa tuh marketing, apa tuh PR, gitu kan? Ya, namun kali ini kita mencoba menggabungkan antara marketing dan PR menjadi sebuah tools dari sebuah strategi marketing. Ya, marketing PR itu ya, jadi dia adalah bagian dari strategi sebenarnya. Dari strateginya Integrated Marketing Communication atau IMC, ya, komunikasi pemasaran terpadu. Kenapa dia menjadi bagian dari komunikasi pemasaran terpadu? Karena sebenarnya dulu sebelum ada komunikasi pemasaran itu, yang namanya ada komunikasi pemasaran ya. Itu sebenarnya yang menambah ada komunikasinya itu adalah justru dari public relation sebenarnya. Karena ada public relation di situ, makanya ditambah tuh komunikasi pemasaran ya. Tadinya pemasaran aja ya, pemasaran terpadu ya, tapi ada karena ada yang namanya public relation, maka jadilah istilah marketing public relations. Karena public relations ini erat kaitannya dengan aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi nanti kita lihat implementasinya seperti apa, peran dari PR ini dalam menunjang kegiatan marketing. Ya, karena kalau kita tahu bahwa aktivitas marketing itu dan aktivitas PR itu sebenarnya sama. Ketika kita marketing, kita juga melakukan PR gitu, fungsi PR ya. Fungsi PR kan gitu ya. Kita melakukan apa pencitraan, kemudian kita apa sebagai komunikator dari perusahaan atau produk kita gitu kan. Sementara kalau kita menjalankan aktivitas public relations, ya kadang-kadang kita juga melakukan promosi produk juga gitu kan. Kita nggak lepas dari latar belakang atau background dari brand kita atau perusahaan kita. Ya, artinya kalau saya ngomong soal teh kahuripan, nah ini saya perannya nih sebagai marketing dan juga public relations sebenarnya. Saya menceritakan apa itu teh kahuripan, dia itu diolah di mana, punyanya siapa, berapa kapasitas produksinya, dijual di mana saja gitu. Itu sebagai bagian dari edukasi, itu PR-nya. Tapi kadang kalau saya juga menawarkan juga kadang-kadang, nah kalau mau beli ini bisa di online nih atau cari di Indomaret gitu kan. Nah, jadi karena beda-beda tipis ininya fungsi dan perannya, akhirnya digabungkan jadi marketing PR. Dan ini malah justru marketing PR ini menjadi beberapa tahun belakangan ini menjadi menjadi strategis fungsinya, di mana orang sekarang ini yang namanya iklan, yang namanya jualan itu biasanya langsung dihindari masyarakat itu, jualan nih hindari itu. Tapi kalau kita masuk lewat public relations, nah itu jualannya itu terselubung. Nanti ada istilah namanya inbound dan outbound marketing ya, nanti itu bagian dari digital marketing. Kalau teman-teman yang pernah belajar digital marketing communication sama saya mungkin udah tahu ya. Nah, marketing public relation kita tadi saya bilang bahwa dia tidak jauh dengan EMC ya. Karena apa? Ya, karena memang kegiatan-kegiatannya ini tidak jauh dari kegiatan pemasaran ya. Pemasaran EMC. Nah, akhirnya kita akan belajar dulu sebelum kita masuk ke marketing public relation, tentunya kita akan belajar dulu atau mengetahui secara umum tentang integrated marketing communication (IMC). Ya, IMC menurut para ahli ya dikatakan bahwa IMC adalah sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran ya yang strategis, di mana di dalamnya itu memanfaatkan berbagai tools marketing itu digabungkan ya. Ada yang namanya sales promotion, ada yang namanya direct marketing,
ada yang namanya advertising, dan termasuk dalamnya ada PR. Karena itu, EMC ini adalah sebuah proses sebenarnya, sebuah perencanaan komunikasi atau strategi yang di dalamnya ada tools-tools termasuk public relations. Nah, di dalam integrated marketing communication ada beberapa bauran-bauran atau mix, yaitu ada marketing mix, ada promotion mix. Dua-dua ini agak-agak agak berbeda kelihatannya, tapi itu sebenarnya sama ya, marketing mix, promotion mix. Gitu. Di dalamnya nanti ada digital marketing juga, karena ada media sosial dan lain-lain. Nah, ini tentang EMC. Lalu kita bisa masuk ke promotion mix, di mana di situ di dalamnya ada public relation. Karena sebagai EMC, Integrated Marketing Communication, perlu melakukan promosi kan. Nah, promosinya inilah harus ada baurannya promosinya ini. Promosi itu dilakukan dari berbagai lini. Ya, kalau promotion mix itu kan ada advertising, direct marketing, ada internet marketing, sales promotion, publicity, ya, public relations, dan personal selling. Jadi dari semua tools ini atau strategi ini, promotion itu dilakukan dari berbagai lini, ya. Lini advertising, dilakukan promotion. Direct marketing juga ada promotion. Jadi di mix, di mana di public relations juga dilakukan promotions. Tentunya menggunakan metode atau cara atau strateginya PR. Beda-beda ya, nanti kita lihat perbedaannya di mana ketika nanti promotion itu masuk ke advertising seperti apa, promotion masuk ke sales promotion, masuk ke personal selling seperti apa. Dan beda pula dengan ketika masuk di ranahnya public relations. Menarik. Kemudian setelah kita tahu tentang promotion mix, marketing, EMC secara umum, kita coba lihat lagi atau kita telaah lagi dasar-dasar dari public relation. Ya, karena kita nggak bisa bicara tentang marketing dan public relation kalau kita nggak tahu public relations itu apa gitu ya. Oke, secara umum public relation itu adalah sesuatu penyampaian ide atau pesan ke publik, ya, atau ke masyarakat untuk membangun citra. Nah, di citra ya, kata kuncinya citra ya, yang didukung oleh diwujudkan sebagai apa nih? Sebagai diwujudkan supaya orang lain itu atau menciptakan opini yang positif di lingkungan masyarakat. Jadi seperti itu ya, tujuannya adalah untuk penyampaian ide atau pesan untuk membangun citra yang positif di masyarakat. Itu PR secara umum. Ya, tapi PR-nya ada dua sebenarnya ya, kalau kita bisa pahami. PR itu sebagai method of communication dan juga sebagai state of being. Ini konsepnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau sebagai method of communication, artinya PR itu sebagai fungsi aja, fungsinya. Kita ini menjalankan fungsi sebagai PR loh. Orang tua kita juga menjalankan fungsi sebagai PR. Anda juga menjalankan, teman-teman menjalankan fungsi sebagai PR juga gitu kan. Untuk minimal untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, untuk keluarga gitu kan. Kita mempiarkan diri kita sendiri, dan tanda kutip kita membangun citra ya untuk diri kita supaya kita diopinikan atau dicitrakan orang baik, orang yang lucu gitu kan, orang yang setia gitu. Nah, ini perlu ini dikategorikan sebagai method of communication, PR-nya. Jadi yang sebagai fungsinya saja. Dia tidak ada atau dia tidak berdiri dalam satu lembaga. Kita menjalankan fungsi PR nggak harus kita punya atau kita duduk di posisi PR. Sebaliknya, misalnya PR sebagai state of being. State of being ini adalah PR ini melembaga. Jadi kita menjalankan fungsi PR dan juga kita duduk di posisi sebagai PR perusahaan. Ada lembaganya, ada departemennya, ada namanya struktur organisasinya. Nah, jadi PR sebagai state of being. Jadi ada dua ya, ada dua konsepnya yang Anda nanti harus ketahui. Mau seperti apa, mau state of being atau method of communication. Nah, PR seperti itu. Nanti dalam konteks
marketing PR ini bisa keduanya ya, bisa keduanya dilakukan. Bisa sebagai method of communication misalnya untuk di suatu acara tertentu, dan bisa juga sebagai state of being gitu kan, tergantung nanti perusahaannya seperti apa ya, perusahaan seperti apa. Biasanya kalau sebagai method of communication di perusahaan itu PR itu biasanya nempel di marketing ya, nempel di HRD, nempel di misalnya di customer service gitu kan, tapi tidak disebut sebagai PR gitu kan. Nah ini apa namanya, itu sebagai method of communication. Nah kalau set of being ada tuh departemennya, namanya departemen public relation, atau sekarang misalnya corporate communication. Nah itu sebenarnya PR gitu kan, lembaga seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita harus tahu juga praktik PR itu seperti apa sih. Praktik PR itu pada prinsipnya ya, jadi menjalin komunikasi atau memberikan informasi agar tercipta apa? Goodwill. Goodwill itu apa ya? Niatan baik, itikat baik. Supaya apa? Supaya ada timbal balik ya, timbal balik dengan organisasi atau masyarakat atau komunitas yang menciptakan timbal balik ya, supaya apa namanya, ada etikat baik, ada hubungan apa, ada relasi lah ya, relasi baik sama masyarakat atau komunitas. Kemudian peran public kalau dalam public relation khususnya di marketing itu ya tentunya agar kita bisa membuat suatu pencitraan khususnya untuk brand kita, untuk brand ataupun untuk individu ataupun untuk apa namanya jasa ya, supaya brand kita ini nempel di masyarakat ya. Brand saya misal brand Anggoro itu nempel di mahasiswa sebagai dosen yang apa nih gitu kan ya, saya akan lakukan tuh misalnya sebagai dosen yang dosen yang santai misalnya, atau dosen yang serius gitu kan. Nah saya akan lakukan tuh tempel terus supaya saya melakukan pencitraan, melakukan apa upaya-upaya komunikasinya agar opini Anda bergeser, yang tadinya dosen yang seperti apa akhirnya bergeser dosen yang serius nih Pak Anggoro gitu kan, yang kaku gitu misalnya, bisa juga ya, boleh juga. Yang penting langsung apa strateginya tuh nempel gitu, atau maksudnya tuh apa, tujuannya tuh bisa nempel di benak masyarakat tuh akan citrakan seperti apa, seperti itu. Oke, marketing public relation juga memiliki, kenapa dikatakan marketing public relation gitu kan, artinya setiap strategi public relations itu memiliki pendekatan-pendekatan seperti marketing ya, ada namanya proses perencanaan, ada evaluasi programnya, bagaimana feedbacknya, bagaimana nanti apa namanya review, kemudian impresinya seperti apa gitu kan. Dalam digital marketing itu bisa diukur ya, bisa diukur. Kemudian kalau kita membuat iklan pun ya, nah ini penting juga nih untuk teman-teman yang nanti sebagai apa orang-orang kreatif ya. Untuk membuat iklan pun, iklan PR ini nggak sembarangan iklan ya. Jadi iklannya itu harus soft sell, harus punya pendekatan-pendekatan yang sifatnya memang lebih kepada empati ya. Jadi nggak sekedar iklan jualan produk, tapi dia menampilkan kegiatan-kegiatan yang tentunya merepresentasikan perusahaan, misalnya Aqua gitu kan. Kalau iklan PR-nya, dia nggak jualan tuh, nggak jualan apa air Aqua gitu kan. Dia menampilkan iklannya itu di mana dipersepsikan bahwa Aqua ini sekarang lebih ramah lingkungan plastiknya. Plastiknya itu yang bisa hancur dalam sekian tahun gitu kan, jadi tidak membuat sampah gitu kan, tidak membuat sampah plastik gitu kan. Nah, dia kampanye tuh seperti itu, tidak jualan ya, tidak jualan. Nah itu seperti itu ya, nanti Anda bisa juga nih, Anda nanti di proyek-proyek akhir kita bikin tuh marketing PR kalau membuat iklan tuh seperti apa ya, program-programnya gitu kan. Nggak bisa jualan yang apa, jualan yang secara hard sell, dia lebih kepada soft sell. Nah, itulah tadi teman-teman pengantar marketing PR dari saya ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya ataupun ada yang masih belum jelas, silahkan di komen
nanti kita diskusikan di forum diskusi. Inilah pengantar dari saya tentang marketing PR. Masih banyak lagi nih nanti yang seru-serunya, yang saya harapkan nanti outputnya adalah Anda bisa membedakan tuh bagaimana membuat sebuah promosi, membuat sebuah iklan, membuat suatu produksi pesan gitu kan. Versi orang PR itu harus beda dengan versinya orang-orang iklan ataupun orang-orang marketing atau sales. Nah, ini pentingnya, jadi dibedain. Demikian dari saya, teman-teman. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya